parents could not afford me to go to film school, nggak ada uangnya. Ada yang namanya strategi. Strategi itu adalah langkah-langkah yang harus kita ambil ketika kita harus bergeser dari plan kita tapi tetap ujungnya satu, tetap ke goal. Strategi aku adalah lulus cepat-cepat dari ITB. Pada waktu itu masuk ITB dan mau nggak langsung ngambil film kan waktu itu ya? Mau ngambil film tapi nggak ada uangnya. Terus aku ngambil ITB karena murah banget dulu. Di ITB itu ada Liga Film Mahasiswa namanya, ekskul, unit kegiatan mahasiswa UKM yang bisa membuat orang belajar cara bikin film. Tapi ternyata nggak keterima di LFM karena 1-2 hal. Oke, mentok lagi plannya kan. Sekarang mereka nyesel tuh nggak menerima. Ada bikin strategi, oke aku lulus aja. Aku nanti ngelamar ke PH-PH langsung. Ternyata lulus dari ITB nggak keterima di PH-PH. Wah, mentok lagi. Bikin strategi lagi. Aku nggak pernah down dalam hidup. Somehow. Kayaknya waktu aku lahir Tuhan lupa ngasih aku urat down atau urat takut, urat insecure gitu. Itu bubuknya waktu itu meleset tuh. Terus akhirnya aku berpikir gimana kalau aku jadi wartawan, aku ketemu sama orang film, aku nulis tentang film. Dan bener aku jadi wartawan di Jakarta Post. Jadi film kritik dulu ya? Jadi film kritik dan ketemu sama filmmaker Nia Dinata, Avi Syamara, Yayang Senor, Sekarang Asmara dan aku. Those are the big names. Ketemu mereka dan akhirnya aku kasih skrip aku ke Nia Dinata, ke Teh Nia Dinata pada waktu itu. Janji Joni yang aku tulis ketika kuliah dan dia senang dengan skrip itu dan akhirnya dia meminta aku untuk menulis film Arisan bareng dia. Gitu. Dan akhirnya goalnya dapet. Iya. Itu sih tapi menurut aku tuh yang kayak aku kalau mau sharing juga ya. That's what I actually did. Aku lulus umur 21 tahun lalu. Itu aku sempat sharing juga sih di previous episode. Cuman pasti kan pembahasannya berbeda di setiap episode. Aku waktu itu lulus, pilihannya itu kan banyak banget sekarang ya. Malah kalau Mas Yori Sebastian bilang tuh kita itu sekarang ada di generasi langgas. Karena memang banyak banget pilihannya. Kita hari ini mau jadi ini bisa, besok mau jadi ini bisa, mau jadi ini. Karena memang peluangnya sudah sebanyak itu. Tapi kan jadi bikin anak itu bingung ya. Dan distracted ya. Distracted, I really agree. Alhasil aku tahun lalu tuh sempat banyak down banget karena aku nggak tahu mau jadi apa. Dan of course with social media and everything, I see my friends, they seem to know what they're doing. How do I not? Then I got COVID at the start of the year. 2020. I got COVID at the start of the year, 2021. That's what I actually did. As you said tadi. Aku di kamar sendiri hampir 14 hari. I reflect on myself. What am I good at? Oh, I think I've always been a people person. I've always thought, what hasn't been working for me? What am I not good at? Oh, I don't like this and that. What are the opportunities there are? What are the opportunities that's working? What opportunities that is not working? Nah dari situ aku mulai tuh kelihatan, oh ya silver lining, oh which ini. is that's yang seharusnya dilakuin. Then I also took di di internet sekarang juga banyak personality test ya. Kayak personality test yang gratis juga, kayak bisa dilihat kita tuh apa kayak are we enthusiastic atau apa kayak ada banyak along like about 200 questions, multiple choice that you do about yourself and then you can reflect. I think that's also a good way to also know about yourself. Karena disitu aku juga bisa lihat, oh karir aku tuh cocoknya tuh seperti apa sih? Oh communicator atau apa? Oh this and that. Oh kayaknya ini deh baru. Of course. Tapi menurut aku yang aku pengen tanya sekarang tuh yang kayak consistency bit. Kembali lagi. Generasi langgas, gampang distracted, gampang nyerah juga sekarang. Karena kembali lagi opsinya banyak. Can you share about the consistency bit? Karena menurut aku itu sekarang anak itu juga banyak down juga. Dan banyak social construct, apalagi Indonesia. Banyak voices dari luar. Kalau aku kan, aku sempat kuliah di luar negeri. Luar negeri tuh orang-orang lebih yang kayak, udah do mind your business, we just here having a good time. Jarang mereka kumpul ngomongin kerjaan. Lo kerja apain? Oh gini nih. Kalau di Indonesia kan kelihatannya opportunities banget ya. Di setiap pertemuan kayaknya apa yang gue bisa dapat dari lo. Kalau di sana is more of just a good time. Hey, oh you're a good person this and that. Oh I see as a good value ini. That consistency bit in my opinion is something anak muda itu sekarang lacking. What can you advise us on that? To be, karena kan pasti ya. Aku kembali lagi aku udah tahu pengen jadi ini. Obstacle-nya pasti banyak. Kayak misalnya kemarin mau ada project, COVID, PPKM, postpone, TBD, waktu yang tidak ditentukan. Kalau itu tuh gimana? Konsistensi,
persistensi dan resilience ya yang harus kita dapatkan atau kita punya kalau misalnya kita mau mendapatkan sesuatu gitu, terutama kalau misalnya di film gitu. Kita ngomong film sebagai contoh ya. Tadi tuh ngomong soal banyak sekali opportunities dan bisa menjadi distraction, which is very very true. Kadang-kadang orang menyerah itu bukan karena berpikir bahwa gue mentok, nggak bisa lagi menuju apa yang gue mau, tapi mereka berpikir bahwa ini susah, mungkin something else I can do easier. Itu yang paling sering. Dan apalagi kembali lagi sekarang ya, semuanya tuh seperti lebih mudah. Iya, kayak misalnya mau jadi seorang sutradara, tapi mentok lah jalannya. Jadi sutradara susah ya, udah deh aku nyerah, cari yang lain aja gitu. Nah, opportunities cara melihatnya seharusnya bukan opportunities untuk mau jadi apa aja bisa, tapi opportunities untuk mendapatkan bekal untuk menjadi sesuatu yang kita mau tuh banyak. Berbeda kan? Antara opportunities banyak mau jadi apa aja bisa, or opportunities banyak untuk mendapatkan bekal untuk menuju apa yang saya mau itu banyak, kan beda. Misalnya, kalau misalnya aku mau jadi seorang sutradara, opportunities yang nggak sesuai mungkin ya kalau menjadi sutradara susah, aku jadi yang lain aja. Atau aku mau jadi sutradara dan opportunities untuk belajar jadi sutradara itu banyak, ya kan? Belajar dari sekarang orang bisa kasih workshop gratis atau sekolah atau di YouTube juga banyak ya sharing orang. Atau ini podcast online juga sharing sekarang kan. Dari sini online courses gitu. Itu cara berpikirnya seperti itu seharusnya. Atau kalau misalnya mau bikin film nggak ada financing, ya kan? Mungkin kalau misalnya kita bisa pergi ke orang yang kita kenal dan dia bisa memberikan investment, funding buat film kita, good. Tapi buat sebagian orang mungkin nggak punya opportunity itu. Ada juga jalan untuk menuju ke situ. Sekarang ada film financing forum di mana orang-orang datang membawa proyek mereka dan pitching kepada calon investor. And you shared that a lot. Ada platform Instagramnya apa yang you shared about? FDC ya itu. Dan itu segampang, as easy as you just apply to the event and then if your proposal is good enough, your story is good enough, they will invite you to come to their project market gitu, bisa di luar negeri atau di Indonesia. Kalau di startup mungkin seperti kayak ini lah ya, pitching forum bukan crowdfunding lah. Shark Tanks misalnya kan, ya gitu. Nah di film juga banyak seperti itu. You can go, there are so many filmmakers doing that. They looking for financing for their films through project market di film festival. So that's the kind of opportunities yang harus kita pikirkan caranya seperti itu, kan? Karena kan aku lihat tuh hidup itu kan kita harus opportunities and realis ya. Realis ya kayak I know in my opinion, we have to be realistic of our capabilities. Nah, perjalanan Bang Joko waktu menjadi sutradara kan seperti ups and downs itu banyak ya. Kayak kameranya, ups and downs itu banyak kan. Sepertinya tadi mau keterima ini nggak bisa sekolah, terus family juga ada ini itu. Anak-anak mungkin kalau zaman sekarang udah yang kayak kayak ini bukan buat gue deh. Itu sebenarnya yang bahaya kan. Akhirnya mereka dapat lagi nih kayak bukan buat gue deh. Nggak sempat kayak gitu, kayak ini bukan buat gue deh. Nggak. At the end of the day akan ada kalau zaman dulu kan yang terkuat yang menang ya. Battle of the fittest atau apa? Survival of the fittest. Survival of the fittest. Survival of the fittest. Nah, survival of the fittest-nya itu zaman sekarang berbeda. The fittest is not going to be orang yang paling resilient doang, tapi adalah orang yang fokus. Dia mau jadi apa? Jadi kita nggak bisa bilang ke orang, lo nggak bisa kayak gitu cara berpikirnya, karena at the end of the day sekarang seperti itu, yang bisa fokus karena as long as you are focused, opportunities untuk menuju apa yang kita mau tuh banyak. Ada aja gitu. Coba mau jadi apa? Ada. Ya, if you have it ya, maksudnya kalau kita nggak bisa not even nyanyiin do re mi dengan baik tapi menjadi penyanyi agak susah. Mungkin ada beberapa harus ada tahu basicnya dulu tools yang kita bisa lakukan supaya kita bisa terlihat bisa nyanyi, tapi it's not like that karena orang bisa nyanyi juga akan menuju karir mereka juga sebagai penyanyi gitu. Iya, itu menarik banget sih karena kayak kalau aku waktu itu sama juga banyak teman-teman sharing, kita selalu pengen kayak
banyak banget berubah gitu loh. Dalam sebulan 2 bulan kayak lo bukannya kemarin mau ini ya? Iya enggak, sekarang kayak gue mau ini deh. Lo bukannya enggak, kayak gue mau ini. Karena opportunities banyak, tapi opportunitiesnya itu ganti jalur, bukan di jalur kita gitu. Dan juga the blocks apa namanya kayak suaranya tuh banyak banget kan sekarang. Apalagi kita di Indonesia, parents is very a big influence to us, right? Setelah kita umur 21, parents harusnya nggak jadi faktor sih. Jadi apapun yang kita mau, misalnya kita ada profesi yang kita mau, parents nggak setuju, probably when kita masih di bawah umur 21 ya masih sangat berpengaruh. Tapi di umur 21 we can be ourselves. Kalau perlu keluar dari orang tua dan lepas support. No, I 100% agree. I think one of the things that I like to tell my parents and my friends, parents juga kayak my experience growing up di luar negeri itu kenapa negara mereka lebih maju daripada kita in a lot of aspects. Itu karena menurut aku mereka umur 18 tahun itu udah dikasih kemerdekaan untuk memilih pilihan hidup mereka. Iya, orang tua akan bantu membimbing. Tapi tidak akan monoton kayak harus lo ini, itu, ini. Jadi mereka juga dikasih untuk hidup itu kayak gini dari kecil banget. When I was abroad, 18 tahun itu udah banyak kerja di McD sendiri. Yes, they still play hard, party hard. Ada yang ke uni, ada yang waktu itu nggak uni dulu 2 tahun, mereka kumpulin duit dulu sendiri untuk uni sendiri. Jadi dari situ kelihatan pengembangannya tuh nggak manja gitu. Karena Indonesia kan is very collective culture. Betul. Emang selalu dan di luar itu sistem edukasinya, kebetulan aku juga lulus SMA di US, jadi sempat ngerasain gimana sekolah itu ngambil mata pelajaran itu nggak paketan, jadi kita milih sendiri kan. Paling ada beberapa yang harus kita ambil kayak bahasa Inggris, PE sama math gitu. Jadi yang namanya science, kalau misalnya kita mau belajar science kita bisa fokus di apa yang kita mau, nggak harus ngambil segala sesuatu yang mungkin nggak perlu buat kita nanti gitu. Mungkin itu sistem pendidikan di Indonesia yang nggak tahu sekarang, kalau zaman dulu sekarang kayaknya masih tetap masih ada kelasnya tetap kelas paketan gitu kan ya. Dan komunikasinya sih antara murid dan juga guru itu di luar negeri kan sangat dianjurkan. Lo kalau nggak nanya nih gue nggak akan lanjut nih. Betul. Jadi lo nanya gitu. Sekarang aku pengen nanya deh, kayak it's probably like one of my last questions, the discussions about peran anak muda di creative industry. We all know that the creative industry itu kurang disupport ya dari kembali lagi dari semua sisi. Dari sosial, orang tua, mau dari pemerintah, itu kayaknya kurang. What's your advice untuk anak yang sekarang ini kayak gue ini pengen terlibat di creative industry tapi kayaknya kok nggak ada banyak dukungan nih. Do you have a good hope towards the creative industry in the future? Kalau dari aku sendiri berpikir bahwa we have to stop asking gitu. Start doing. Ketika kita mau jadi sesuatu, contohnya di creative industry, kita harus berhenti berpikir bahwa apa nih yang bisa disupport buat aku bisa supaya aku mau yang aku mau dapat gitu. We have to stop thinking like that, karena that kind of mentality will not bring us anywhere. Dan jadi nanti malah jadi victim mentality juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi filmmaker, seperti aku bilang tadi banyak jalan menuju situ sekarang kan. Bikin film pendek gampang, pakai smartphone juga udah bisa bikin film pendek. Zaman dulu kan nggak ada kamera. Mau jadi musisi, sekarang it's very easy to have your own studio with only your laptop, for instance. Start making lagu, dan if you are good, dan banyak contohnya ya kan, Rich Brian apa segala macam, dia kan be successful without. Dan juga banyak yang sekarang independent record label juga, kayak misalnya Pamungkas juga sekarang independent aja. Exactly. So kalau dilihat secara ekosistem, memang di Indonesia ekonomi kreatif for the past 5 years is different. For the past 5 to 8 years tuh udah growing. Support dari pemerintah sudah mulai terlihat, interest pemerintah juga at least di film ya, karena contohnya tahun 2016 film dikeluarkan dari daftar negatif investasi. Jadi orang lo bisa invest di Indonesia, either bisa bikin film atau bikin bioskop. Dan ini betul-betul membuat industri film Indonesia maju ya, growing rapidly banget. Sampai tahun 2019 kita menduduki nomor 10 terbesar di dunia untuk market film dunia.
Jadi kita market share-nya $500 juta di Indonesia tahun 2009, which is very very big gitu. Dan aku berpikir bahwa sekarang juga udah semakin besar ya kesadaran pemerintah bahwa ekonomi kreatif ini bisa menjadi salah satu roda penggerak ekonomi yang sangat besar, karena kita banyak banyak manusianya, dan manusianya ini yang bisa dijadikan aset gitu. Karena aku lihat, aku sempat baca dari kembali lagi kayak Mas Yoris, aku juga banyak baca buku dia, karena kalau misalnya talking about business like natural resources, it will run out someday. Betul. But people, creative industry semakin banyak. Iya. Ya kan? Mas, Bang Joko, last question. Aku mau nanya, what is your advice untuk anak muda sekarang untuk mau jadi, kan kalau berkarya of course start small aja dulu. Misalnya dia mau mulai, ya udah, misalnya tadi Bang Joko juga bikin short movie dulu. Ya udah bikinnya dulu short movie. Aku jujur ada beberapa project sama temen pengen bikin short movie juga, tapi kan pasti kembali lagi banyak obstacle-nya. Kayak mungkin dari sisi cerita, pengembangan cerita, skrip itu kan memang internally kita bisa kembangkan sendiri dan mencari advice dari supervisor yang. Cuman kalau masalah funding, kembali tadi sempat dibahas ya. Masalah funding itu kan cukup jadi PR. Saran Bang Joko gimana tuh untuk anak muda yang pengen bikin short film? Guys, do it. This is how. Bikin short film itu doesn't require any money. Like zero. Seperti aku bilang tadi, pakai smartphone udah bisa shoot. Lokasi find tempat yang gratisan, rumah teman atau di gang atau di mana gitu ya. Yang paling penting adalah cari tim, cari orang-orang, nggak harus teman, mungkin lewat sosial media bikin pengumuman, I want to make a team, director, producer, script writer untuk bikin project film, siapa yang berminat hit me up so we can talk gitu. Karena untuk bikin film butuh tim, cari orang yang punya visi yang sama, punya selera yang sama dengan kita, dan kemampuan yang complementary to each other. Mungkin ada yang bisa ngedirect tapi nggak bisa jadi produser. Mungkin juga sebaliknya. And write a script. Aku pernah bikin film gratis, nol rupiah. Aku pernah bikin film bahkan kayak sejam di depan Bong Joon-ho, produsernya, sutradaranya Parasite. Waktu itu kita jadi juri bareng dan aku bikin film yang main itu adalah anak-anak kuliah yang jadi yang jadi guide kita waktu itu, dan mereka aku kasih bikin skrip, filmnya laku dijual ke brand dan masuk festival mana-mana termasuk Rotterdam dan segala macam. So the key is to have a good script kalau mau bikin script, dan cara bikin good script gimana ya, find something within you that you want to tell about or you talk about, terus belajar teknisnya, that's it. And then untuk distribusinya, film pendek itu nggak bisa didistribusi, nggak bisa dimonetisasi, nggak bisa. Jadi mungkin lebih ke festival untuk kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar, which is film panjang. Gitu. And then just a portfolio, dan juga nanti bisa part of selling. Bang Joko, thank you so much for the time. Sama-sama Dava. Thank you so much, a very honor for us. Tadi banyak banget pesan-pesan yang bermanfaat pasti buat anak muda. Sama-sama. Semoga anak muda makin semangat dan juga makin fokus and stay resilient. Thank you. Sehat-sehat. Thank you so much. Good luck.